Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Safira Alida Rahma dengan NIM 2104396. Jadi, dengan dibuatnya video ini, saya ingin uh, mengajukan topik saya untuk mata kuliah metode penelitian, yaitu pemeliharaan ikan koi berbasis IoT dengan merancang monitoring kualitas air dan pakan otomatis. Jadi di sini ada referensi pertama saya, yaitu sistem monitoring dan pemberian pakan ikan otomatis menggunakan ESP32 Cam berbasis web. Terus yang kedua ada referensi kedua saya, yaitu sistem monitoring dan juga kontrol otomatis untuk budidaya ikan koi dengan parameter suhu dan pH berbasis Internet of Things atau IoT. Jadi di sini saya akan menjelaskan urgensi saya. Jadi urgensi saya sendiri karena ikan koi merupakan ikan yang banyak digemari oleh penduduk Indonesia sebagai ikan hias, maka untuk meningkatkan kualitas dari ikan sendiri harus diawali dengan membudidayakan kualitas air dan juga pakan yang baik agar ikan dapat tumbuh dengan sehat. Karena saya memiliki ikan koi sendiri yang dimana letak kolamnya ada di dalam rumah, ketika sedang berpergian akan susah untuk memonitoring ataupun ketika kita jauh, kita susah untuk memonitoring, maka dengan menggunakan sistem ini, jika sedang berpergian masih dapat memonitoring dan tidak khawatir karena pakan akan secara otomatis diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, kita menggunakan aplikasi juga, kita menggunakan aplikasi billing. Aplikasi billing yaitu aplikasi untuk iOS dan juga Android. Jadi kita bisa menggunakan iOS ataupun Android untuk mengontrol Arduino, Node MCU, Raspberry Pi, dan juga sejenis melalui internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat, hardware, menampilkan data sensor, dan juga menyimpan data, visualisasi, dan juga lain-lainnya. Jadi metode yang kita gunakan ini yaitu kita merancang sebuah sistem yang dapat memonitoring kualitas air untuk jenis ikan koi yang sudah dewasa ataupun yang biasa orang koleksi dengan menggunakan sensor suhu dan juga sensor suhu untuk mengetahui kualitas air yang nanti dapat dipantau secara real time melalui aplikasi. Kenapa kita menggunakan ikan koi yang sudah dewasa ataupun yang biasa dikoleksi? Dikarenakan ikan koi yang besar ataupun yang sudah dikoleksi biasanya mereka memiliki motif dan juga nilai jual yang lumayan tinggi. Dikarenakan itu kita merawatnya dengan benar-benar sungguh-sungguh. Oleh karena itu kita memilih ikan koi yang sudah dewasa ataupun yang dipelihara yang biasanya berada di rumah-rumah. Sedangkan untuk makanan sendiri, karena ikan koi membutuhkan makanan sehari 2 kali untuk ikan koi yang berada di rumah ataupun kolam beton, jadi untuk pakannya nanti bakal otomatis memberikan makan sesuai jam. Kenapa kita memilih ikan koi yang berada di rumah ataupun kolam beton? Dikarenakan untuk kolam beton sendiri kita lebih sensitif oleh suhu dan juga pH. Oleh karena itu kita memilih untuk kolam beton dikarenakan kolam beton itu kita juga harus mengukur suhu dan sensor pH. Kenapa kita tidak memilih budidaya ikan koi yang berada yang dibudidaya ataupun yang besar secara besar? Karena untuk budidaya sendiri biasanya mereka menggunakan ikan kolam tanah. Jadi oleh karena itu, karena budidaya biasanya mereka hanya cukup makan sehari sekali. Dikarenakan kenapa? Karena mereka sudah ada makanan yang alami yang sudah ada di dalam kolam tanah itu sendiri seperti cacing dan lain-lain, dan juga mereka tidak terlalu sensitif untuk kolam tanah sendiri, tidak terlalu sensitif oleh suhu dan juga pH di dalam kolam itu sendiri. Jadi oleh karena itu kita memilih untuk penelitian untuk mengambil di bagian kualitas air dan juga memonitoring ini, kita memakai koi yang sudah dewasa dan juga yang biasanya orang-orang
koleksi yang seperti di rumah dan menggunakan kolam beton. Jadi untuk pakannya nanti bakal otomatis memberi makan sesuai jam yang telah kita tentukan. Jika jadi mereka nanti pakannya akan turun sendiri, jadi akan tempat makanannya seperti dispenser besar seperti sebesar ember. Nanti di bawahnya akan membuka sendiri, makanannya akan turun ke dalam koi sejumlah yang kita sudah tentukan dan waktunya yang sudah kita tentukan seperti itu. Setelah itu, jika persediaan makannya akan habis, nanti sensornya akan mendetek dan mengirimkan pesan kepada kita bahwa pakan akan segera habis. Jadi mungkin kita tidak selalu membuka aplikasi itu untuk memonitoring. Jadi mungkin agar kita menjaga-jaga untuk pakan ikan ini mau habis, jadi kita akan memberikan notifikasi secara kirim pesan untuk mendetek bahwa ini pakannya akan segera habis untuk segera direfill. Untuk sensor yang digunakan, yang akan kita gunakan yaitu sensor DS18G20 untuk mengukur suhu air dan juga sensor untuk mengukur pH airnya juga. Dan pada bagian pakan yang pada bagian pakanannya kita menggunakan sensor motor servo sendiri untuk membuka tutup lubang makanannya dan juga sensor untuk deteknya kita menggunakan sensor proximity. Dari saya cukup. Baik, sekian presentasi topik metode penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.